Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Regina Putri. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tugas mata kuliah Hukum dan Pemerintahan Daerah dengan dosen pengampu Bapak Arisandi Mursalin. Nomor 1, jelaskan konsep otonomi daerah dan bagaimana prinsip ini diterapkan di Indonesia. Otonomi atau autonomi berasal dari bahasa Yunani. Auto yang berarti sendiri dan nomos yang berarti hukum dan peraturan. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mendefinisikan otonomi daerah sebagai wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada prinsipnya, kebijakan otonomi daerah di Indonesia dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenangan yang sebelumnya tersentralisasikan oleh pemerintah pusat. Dalam proses desentralisasi, kekuasaan pemerintah pusat dialihkan ke pemerintah daerah sebagaimana mestinya, sehingga terwujud pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah, kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Jika dalam kondisi semula, arus kekuasaan pemerintahan daerah bergerak dari daerah ke tingkat pusat, diidealkan bahwa sejak ditetapkannya kebijakan otonomi daerah itu, arus dinamika kekuasaan akan bergerak sebaliknya, yaitu dari pusat ke daerah. Kedua, apa saja prinsip pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah? Hal baru yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia atau Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah antara lain terdapat dalam pasal 9 yang menyatakan bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintahan pusat. Urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten kota yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Sedangkan urusan pemerintahan umum ialah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Ketiga, sebutkan dan jelaskan 3 tantangan utama dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Yang pertama ialah kesenjangan kapasitas daerah. Tidak semua daerah memiliki kapasitas yang sama dalam mengelola otonomi. Daerah dengan sumber daya manusia, infrastruktur, dan ekonomi yang terbatas seringkali kesulitan menjalankan kewenangan otonomi secara efektif. Hal ini memperbesar kesenjangan antara daerah maju dan daerah tertinggal. Yang nomor 2 ialah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Desentralisasi memberikan kewenangan besar kepada pemerintah daerah, tetapi pengawasan yang kurang memadai seringkali membuka peluang terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini dapat menghambat pelayanan publik dan pembangunan. Nomor 3 ialah koordinasi pusat dan daerah. Pelaksanaan otonomi daerah sering mengalami hambatan dalam koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Kadang terjadi tumpang tindih kewenangan atau kebijakan yang bertentangan yang dapat mengganggu stabilitas pemerintah. Nomor 4, berikan contoh kasus yang menunjukkan konflik antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Jelaskan penyebab dan penyelesaian kasus tersebut. Contoh kasus yang saya ambil ialah konflik pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi Kalimantan Timur dalam pengelolaan hutan lindung Bukit Soeharto tahun 2015. Yang menjadi latar belakang dari kasus ini ialah pemerintah provinsi Kalimantan Timur ingin memanfaatkan sebagian kawasan hutan lindung Bukit Soeharto untuk membangun jalan tol Balikpapan Samarinda. Di sisi lain, pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menolak karena kawasan tersebut memiliki status hutan lindung yang dilindungi undang-undang.
Penyebab konflik ini yang terjadi ialah 1. Kewenangan tumpang tindih. 2. Perbedaan prioritas. Yang ketiga ialah kurangnya koordinasi. Berikut ialah penyelesaian dari kasusnya. Setelah serangkaian negosiasi, pemerintah pusat akhirnya menyetujui pembangunan jalan tol melalui revisi status kawasan hutan lindung. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur diizinkan menggunakan sebagian kecil wilayah hutan lindung Bukit Salto dengan syarat daerah tersebut harus melakukan reformasi atau penanaman kembali untuk mengganti lahan yang terkena pembangunan.